Pemirsa, ramai disebut-sebut bakal diusung PDI Perjuangan di Pilkada. Anies Baswedan hari ini menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Kedatangan Anies pun disambut hangat oleh sejumlah petinggi partai Banteng Moncong Putih itu. PDIP memang berpeluang untuk mengusung calon kepala daerah sendiri di Jakarta usai revisi Undang-Undang Pilkada urung disahkan. Lantas, akankah Anies Baswedan bakal mengantongi restu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan didukung di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya langsung saja sudah bergabung bersama kami ada juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan pakar politik Yunarto Wijaya. Selamat petang, Mas Seno, Mas Toto. Selamat sore, Mbak Maria, Mas Aditya, ya, Mas Toto. Iya, langsung saja saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, kemarin udah kasih inisial A katanya, kemudian hari ini ada inisial A yang berkunjung nyambangin kantor DPP PDI Perjuangan. Jadi gimana nih, sudah berapa persen, bulatkah kemudian di PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan? Saya nggak mau tanggung-tanggung jawabannya ya Mas ya. Ya, gini, jadi ini dari beberapa hari terakhir kan ditanya terus komunikasi dengan nama-nama yang selama ini beredar bagaimana. Kalau dengan Pak Ahok misalnya kan nggak perlu lagi komunikasi diacarakan karena memang beliau kader yang organik dari kami, adalah salah satu ketua DPP partai dan punya pengalaman di Jakarta. Sedangkan dengan tokoh-tokoh eksternal kita sampaikan terus bahwa kita melakukan komunikasi baik secara informal maupun formal. Nah, apa yang kita lihat tadi siang saya rasa adalah salah satu bentuk komunikasi formal itu. Ada silaturahmi, kunjungan Pak Anies Baswedan sebagai salah satu nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta ke DPP, dan hari ini terjadi komunikasi itu. Sudah saya sampaikan kan bahwa di dalam berbagai pilkada yang ada memang kami punya tren untuk mencalonkan nama-nama yang memang digendaki rakyat, siapapun itu, baik dari eksternal maupun dari internal. Tugas partai politik memang untuk mencari itu. Nah, kebetulan di Jakarta nama yang sering muncul di survei sebagai cerminan suara rakyat itu ada setidaknya nama Pak Ahok dan nama Pak Anies. Ini muncul terus. Sehingga tentu hari ini merupakan bagian dari silaturahmi, komunikasi politik, melihat kesamaan-kesamaan, mencocokkan pandangan, apakah ke depan tantangan Jakarta seperti apa saja, concern terhadap demokrasi seperti apa, concern terhadap perjuangan melawan nepotisme dan kolusi seperti apa. Nah, lalu semacam itu yang dibicarakan. Jadi ini semacam kunjungan silaturahmi karena sekali lagi keputusan pengambilan rekomendasi PDI Perjuangan diberikan pada siapa tetap adalah ranah DPP partai. Jadi DPD PDI Perjuangan Jakarta tadi melakukan fungsi komunikasi politik untuk bisa bertemu dengan tokoh yang selama ini juga muncul di survei, yaitu Pak Anies Baswedan. Jadi nanti keputusan tetap di DPP, Mbak Maria dan Mas Adit. Ya. Baik Mas Seno, kan keputusan tetap ada di tangan Ibu Mega nih. Jadi kapan Pak Anies ini akan bertemu Ibu Mega dalam waktu dekat? Karena kan tanggal 27 sudah masuk ke pendaftaran calon. Saya kira kan sudah, kalau bicara sebagai kelembagaan partai, kami ini partai yang terinstitusionalisasi dengan baik. Nah, artinya kalau bicara pertemuan komunikasi politik dengan partai, tadi kan sudah terjadi di DPD PDI Perjuangan Jakarta. Kan itu sudah belum, Mas. mewakili komunikasi dengan PDI Perjuangan. Ini kan hanya persoalan hierarki. Tetapi nanti tentu saja pengumuman nama calon itu akan segera kami umumkan karena tanggal 27 sampai 29 yang mana adalah batas pendaftaran di KPU itu sudah sebentar lagi. Jadi saya sangat yakin seperti yang saya sampaikan kemarin, setidaknya Senin itu sudah hilalnya semakin akan jelas dari DPP partai. Kita tentu masih perlu waktu untuk melakukan pendalaman-pendalaman tentang simulasi-simulasi pasangan calon itu. Karena kan terus muncul, akhir-akhir ini tuh banyak sekali poster dari masyarakat yang muncul. Sebagai partai kader tentu kita harus melihat dengan baik bagaimana paduannya ini. Kalau memang kami mengajukan kader internal, lebih pas di posisi calon gubernur atau di calon wakil gubernur. Karena seperti yang sering kali kita bahas, nama-nama stok PDI Perjuangan di Jakarta yang punya portofolio politik yang dikenal publik ini cukup banyak. Ya, katakan saja Pak Ahok, lalu ada Pak Rano Karno, lalu ada Mas Hendrar Priyadi, ada Mas Jarod, jangan lupa ada Pak Andika Perkasa, ini inisialnya juga A. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum nanti kita sampai ke kesimpulan. Itu sih kalau dari kami. Ya, kalau sehingga saat ini masih melakukan simulasi-simulasi pasangan. Kalau begitu saya ingin ke Mas Soto. Mas Soto, kalau melihat ya, nampaknya sinyal kuat mengarah ke Anies Baswedan. Tadi sudah berkunjung ke DPD PDI Perjuangan. Tapi melihat kan tersebut kan
Nama-nama yang paling tidak memiliki peluang cukup besar potensial di internal PD Perjuangan juga banyak. Tadi sudah disebutkan ada Ahok di sana, kemudian juga ada Hendra Prihadi atau Hendi, dan juga kemudian ada nama-nama lain. Anda melihat kans yang paling rasional untuk diusung sebagai calon gubernur oleh PD Perjuangan yang mana, Mas? Ya pilihannya cuma dua, yang inisial namanya udah dikasih tahu sama Seno, A. Tapi A ini kan masalahnya jadi dua. Ada Ahok, ada Anies. Kenapa? Nah, plus minusnya bagaimana, Mas? Kedua sosok tersebut sebetulnya secara elektoral, mau dilihat dari survei Indikator, Kompas, SMRC kemarin rilis, termasuk Carta Politika melakukan survei juga, itu dua-duanya di atas Ridwan Kamil yang sudah dimajukan oleh 12 partai. Dan kalau ditanya kenapa sih sampai 12 partai, kenapa sih sempat ada ngotot-ngototan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada atau putusan MK, menurut saya dalam konteks Pilkada DKI memang ada kesadaran. Saya meyakini itu 12 partai dengan Kim plus itu menyadari bahwa RK ini peringkat ketiga, masih di bawah Anies, masih di bawah Ahok. Tetapi memang kalau ditanya apakah secara elektoral Anies lebih memiliki keunggulan dibandingkan Ahok, ya, karena Anies ini kan sebelumnya adalah Anies juga kemarin baru melakukan pemanasan elektoral menjadi seorang capres. Itu yang menjelaskan kenapa Anies ada di peringkat pertama. Jadi memang di atas kertas secara kuantitatif kalau hanya bicara peluang menang, memang Anies ada di posisi nomor 1. Oke. Tetapi kalau berbicara mengenai mencoba membaca Ibu Mega, bagaimana menerka Ibu Mega akan mengambil keputusan, problemnya adalah Ibu Mega seringkali mengambil keputusan tidak selalu didasarkan pada sekedar peluang menang atas hasil survei. Kalau kita bicara mengenai 2012, orang semua menduga kalau hanya based on survei, Ibu Mega akan ikut mendukung saat itu Voke dengan Adang Ruhyatna yang akan jadi pasangan ya. Tapi kan kita tahu tiba-tiba yang dimajukan adalah Jokowi Ahok. Surveinya seingat saya pertama saat itu masih 6% saja. Ahoknya pun dengan keberadaannya sebagai minoritas dianggap bisa jadi bumerang. Tapi ketika Ibu Mega memajukan hal tersebut yang di atas kertas hampir tidak mungkin menang, ternyata tetap dimajukan dan kemudian bisa menang. Jadi kalau saya melihat tetap peluang antara Ahok dengan Anies masih 50-50. Apalagi mengingat Ahok memang adalah kader PDI Perjuangan. Bahkan kalau mau menduga-duga, Ahok kemarin dalam beberapa peristiwa terlihat sekali dalam kondisi hubungan yang sangat dekat dengan Ibu Mega, bahkan sampai diangkat menjadi ketua DPP bidang ekonomi begitu ya. Jadi tapi kan ini kan situasinya rumit ya. Iya. Contoh, misalnya ketika membaca statement-statementnya Muhammad Kodari yang kita tahu lah cenderung sangat dekat dengan Kim Plus, tiba-tiba ngedorong banget Ahok gitu. Jangan Anies mendingan Ahok. Saya malah agak curiga dan harusnya Mas Seno curiga gitu ya. Kodari kok tiba-tiba perhatian sekali dengan PDI Perjuangan. Ada udang di balik batu apa dari statement-statement seperti itu. Jadi ditambah lagi situasi politik nasional terakhir dengan munculnya gelombang besar penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang menurut saya itu tamparan keras selain buat Jokowi dan keluarga, tapi juga buat Kim Plus. Dan kemarin berbuah pada kekalahan. Baik. Dan kalau dilihat Anies dan Ahok sama-sama sebetulnya bisa dianggap sebagai simbol perlawanan juga terhadap isu-isu yang belakangan menjadi concern dari kelas menengah yang kemarin melakukan demo. Jadi kalau ditanya menurut saya masih 50-50, walaupun hari ini kemudian Anies baru diundang oleh DPP. Baik Mas Toto, untung dan ruginya bagi PDIP bila mengusung Anies ini apa Mas? Berdasarkan analisis Anda. Iya, lebih mungkin menang. Itu keuntungannya secara elektoral. Karena biar bagaimanapun tadi dengan penjelasan Anies baru melakukan, baru saja menjadi incumbent DKI, lalu kemudian menjadi capres. Dan harus diakui Anies cukup kuat ya di DKI, bahkan ada dalam posisi peringkat nomor 1. Kelebihan kedua mungkin saja kemudian simbol perlawanan terhadap Jokowi memang sekarang paling kuat nampak di wajah Anies Baswedan. Kekurangannya seperti apa? Anies itu tidak punya wajah dalam track recordnya yang bisa langsung bersinergi dengan basis konstituen PDI Perjuangan, bukan hanya DKI tapi nasional. Basis kekuatan PDI Perjuangan itu adalah kekuatan nasionalis, basis minoritas, yang kemudian memang kita tahu terluka sebagian di antara mereka dengan adanya Pilkada DKI 2017. Jadi efek negatifnya bukan hanya terhadap bagaimana konsolidasi terhadap sebagian segmen pemilih PDI Perjuangan di DKI,
tapi juga mungkin akan ada suara-suara menolak tuh nanti tuh di Sulawesi Utara kah, di sebagian Jawa Tengah kah, Sumatera Utara atau di NTT. Itu yang menurut saya harus dihitung oleh PDI Perjuangan. Dan itu yang menyebabkan menurut saya plus minus dari Anies dan Ahok ini ya masih ada di wilayah 50-50 tadi. Ya, selain resiko politik ke depannya, namun yang menjadi pertimbangan cukup tebal adalah itu tadi ya, basis Anies Baswedan bisa memecah basis dari PDI Perjuangan nanti di Pilgub Jakarta. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Mas Seno, dijawab nanti ya Mas ya, usai jeda sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi di Kabar Petang, pemirsa. Mas Seno, seperti pertanyaan saya tadi Mas, tentu yang menjadi hitung-hitungan penting di PDIP adalah bagaimana kemudian nanti kalau mengusung Anies Baswedan begitu ya, basis pemilih PDIP bisa terpecah. Karena kita tahu betul secara psikologis basis pemilih Mas Anies dan juga PDI Perjuangan kan sungguh berbeda begitu, ibarat minyak dan air gitu Mas. Ya, itu yang saya bilang tadi, simulasi dan kalkulasi politiknya kita lakukan terus. Artinya kita sadar bahwa di dalam perhitungan politik tidak selalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jangan-jangan nanti 1 dan 1 ini kalau bersatu, irisan-irisannya apakah ada dinamika, apakah ada perbedaan-perbedaan tertentu, yang ini tentu harus kami mitigasi. Artinya itulah kenapa DPP partai hingga hari ini masih belum mengumumkan terkait dengan beberapa provinsi strategis termasuk Jakarta di sana. Kita tahu bahwa pilkada serentak ini artinya di 545 daerah, keputusan di satu daerah ini akan sangat berpengaruh, bisa jadi sangat berpengaruh ke daerah-daerah lain yang juga melaksanakan pilkada dan pemilu. Sehingga tentu kami harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bahwa kami berasas partai kader itu tidak perlu diragukan lagi. Kita diajarkan untuk belajar dalam proses kepartaian yang sesuai mekanisme. Itulah kenapa misalnya kemarin Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa di PDI Perjuangan nggak bisa dengan cara ditekan-tekan melalui pihak luar dipaksa kita harus mencalonkan A, B atau C, nggak bisa. Semuanya harus mengikuti prosedur mekanisme partai yang sudah ada, yang sudah terlembaga, mengikuti ideologi partai, mengikuti konstitusi partai, termasuk di Jakarta, tokoh-tokoh eksternal partai pun juga harus mentaati dan menghormati itu. Sehingga prosesnya berjalan. Tetapi bahwa Pak Anies di dalam Pilpres kemarin punya concern yang sama dengan kami terkait berbagai isu demokrasi, punya concern yang sama, kesadaran yang sama untuk melawan politik nepotisme, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga rasionalisasinya apa kalau hari ini terjadi pertemuan antara Pak Anies dan PDI Perjuangan Jakarta, yaitu rasionalisasinya. Keinginan untuk melawan politik dinasti yang itu menggunakan intervensi kekuasaan, keinginan politik yang sama untuk melawan nepotisme, itu yang kita sepakati di irisan itu. Oke, tapi siapa mengambil resiko itu, Mas? Kan ada multivariabel. Tapi siapa mengambil resiko ya bahwa itu, kemudian makanya nanti akan ditinggal pemilih? Kami belum mengambil resiko apa-apa, keputusan kan belum. Ini masih proses penjajakan beberapa hari, beberapa jam ke depan. Tetapi tentu saja hitung-hitungan itu yang harus kami matangkan. Karena saya rasa pemilih PDI Perjuangan, konstituen PDI Perjuangan juga sangat mencermati dinamika politik nasional yang terjadi akhir-akhir ini, dan peringatan darurat yang disampaikan oleh seluruh elemen civil society itu juga dirasakan oleh konstituen PDI Perjuangan. Itu Mbak. Baik, Mas Seno, tadi Anda mengatakan bahwa PDIP adalah partai kader. Adakah syarat dari PDIP bahwa Anies ini harus dimerahkan jika ingin diusung dari PDIP? Ya, semua pihak di Indonesia kita tahu bahwa di seluruh dunia itu kan party ID lagi menurun. Artinya orang percaya pada aktor-aktor, sedangkan di PDI Perjuangan ini ada semacam gium, no player should be bigger than the club. Karena apa? PDI Perjuangan terbiasa untuk membuat satu mekanisme politik yang itu namanya pelembagaan partai. Artinya partailah yang itu menggodok prosesnya berjalan, historis partai sebagai partai yang tumbuh dengan DNA perjuangan, itu membuat kita melakukan mekanisme ini. Jadi ada kaderisasi, ada sekolah partai, ada penugasan demi penugasan, itu bentuk dari pelembagaan partai. Sehingga tentu nggak bisa siapapun itu tokoh yang berniat untuk berjuang bersama dengan PDI Perjuangan di pemilu, ya harusnya menghormati terkait tata cara politik yang ada di PDI Perjuangan. Itu berlaku, sekali lagi tidak eksklusif untuk Mas Anies gitu loh. Jadi yang untuk semua pihak lain yang di daerah-daerah lain tertarik untuk dengan kami ya mengikuti kaidah-kaidah tersebut.
Prinsipnya itu saja. Oke, prinsipnya itu ya Mas Toto, tapi Anda melihat apakah kemudian Ya. lebih diuntungkan jika Anies Baswedan menjadi kader dari PD Perjuangan, dan juga apakah PD Perjuangan bisa kemudian mengambil ceruk pemilih dari Anies Baswedan kalau Anda lihat nanti di Pilgub Jakarta? Menguntungkan siapa nih? Anies atau PDI Untuk Perjuangan? PDIP? Ya siapapun yang masuk menjadi kader PDI Perjuangan akan diuntungkan. Karena artinya kan nambah kader, nambah sosok yang memang memiliki basis elektoral untuk kemudian menjadi kekuatan baru bagi PDI Perjuangan. Jadi sudah pasti tidak ada ruginya, karena pada titik ketika Anies Baswedan menjadi kader, dia akan terikat dengan semua garis besar kebijakan partai, garis ideologi partai. Pada titik itu Mas Anies lebih bisa dipastikan berada pada satu garis kebijakan dan garis ideologi yang mungkin oleh sebagian kalangan sekarang masih dipertanyakan. Ini kok jangan-jangan seperti hanya sebuah kawin paksa saja untuk kebutuhan elektoral, menang, tapi kemudian potensi untuk kemudian berjalan dalam Bersama-sama spektrum depan. yang sama masih harus dipertanyakan gitu. Tapi jadi pertanyaan juga memang yang harus disadari menurut saya oleh teman-teman PDI Perjuangan adalah bahwa buat Mas Anies hampir tidak ada pilihan lagi selain berharap kepada PDI Perjuangan dalam konteks prasyarat untuk bisa maju ya. Itu dengan catatan apabila 12 parpol itu sudah di-cut oleh Kimples dan tidak mungkin bergerak lagi. Tapi buat PDI Perjuangan jangan lihat ini sebagai hidup mati. PDI Perjuangan kalah pun di DKI dengan siapapun yang dimajukan, PDI Perjuangan akan tetap ada. Karena masih ada 544 daerah lain. Iya. DKI pun andai kata kalah pun PDI pernah merasakan itu dan PDI tetap sebagai partai besar gitu. Jadi itu yang menurut saya harus disadari teman-teman PDI Perjuangan, berhitung bagaimana hitung-hitungan mencalonkan siapa di DKI ini bukan sekedar menang atau kalah di DKI, tapi bicara mengenai wajah partai, konsistensi partai di mata konstituen, di mata kader di seluruh Indonesia yang notabene akan melirik dan melihat bagaimana sikap dan konsistensi sikap dari PDI Perjuangan di Jakarta ini, karena memang ini jadi sorotan seluruh Indonesia. Baik, Jadi Mas. jangan berhenti pada level mengenai kesamaan sikap mengenai melawan politik nepotisme misalnya, tapi kesamaan sikap juga mengenai pluralitas, kesamaan sikap juga mengenai keberagaman. Yang itu menurut saya harus jadi satu ujian dengan track record yang dimiliki Anies selama ini. Baik, Mas Toto, tadi kan PDIP yang diuntungkan ketika Anies menjadi kader. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya Anies bergabung dengan PDIP, apakah Anies juga diuntungkan? Dan melihat karakter Anies, apakah mungkin Anies akan bersedia untuk bergabung dengan PDIP dan tunduk, saya kasih tanda kutip gitu, Mas? Ya, kalau bicara mengenai diuntungkan atau tidak, Anies diuntungkan jadi bisa maju. Itu. Tetapi harus ada pertanggungjawaban dari Mas Anies terhadap basis konstituen yang mungkin sebagian di antaranya tidak terlalu nyaman dengan ideologi yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, dan itu resiko ketika ingin Resiko besar ke depan. bernegosiasi, apalagi sampai masuk ya ke PDI Perjuangan gitu. Dan apakah tunduk atau tidak, ya saya sih hanya melihat dulu Mas Anies sangat dekat misalnya dengan Nasdem, dan setahu saya tidak berujung pada masuknya Anies ke kader Nasdem. Sangat dekat juga dengan basis ideologi dari PKS, tapi tidak berujung juga dengan masuknya Mas Anies menjadi kader PKS. Jadi dilihat dari sepak terjangnya, menurut saya masih melihat kemungkinan besar Mas Anies akan mengambil posisi tidak masuk di dalam partai. Jadi bolanya nanti akan ada di PDI Perjuangan. Kalau Mas Aniesnya sendiri sudah pasti hanya bisa berharap dari PDI Perjuangan. Hitungan saya beliau tidak ingin masuk menjadi KTA PDI Perjuangan, tinggal bolanya ada di PDI Perjuangan. Ya, bolanya ada di PD Perjuangan, Mas Seno. Akankah kemudian langkah yang akan dipilih oleh PD Perjuangan ini kemudian mengambil non-kader Anies Baswedan untuk dipasangkan dengan kadernya atau bagaimana? Secara psikologis, Bu Mega sekarang suasana kebatinannya seperti apa sih? Ya itu, kalau di kami saya kira sangat clear bahwa ada dua nalar setidaknya yang kami gunakan dalam menghadapi pilkada, menentukan rekom. Satu, nalar kuantitatif jelas, artinya metodologi survei sebagai basis elektoral membaca peta, itu kami gunakan untuk memetakan nama-nama. Tetapi juga ada nalar kualitatif. Nah, nalar kualitatif inilah yang disebut oleh Mas Toto tadi tentang variabel-variabel berkaitan dengan kesamaan concern. Tidak hanya tentang kesamaan concern saat ini, tetapi juga track record panjang itu berkaitan dengan komitmen-komitmen ideologis yang tampak dari langkah politik masing-masing aktor. Nah, ini kami pelajari betul.
Maka di berbagai daerah memang seringkali pilihan-pilihan politik kami melihat mencermati kondisi tersebut. Termasuk apalagi bahkan justru di Jakarta menjadi salah satu daerah yang sangat kami prioritaskan karena disinilah center of gravity politik nasional dan bisa menjadi etalase politik untuk Pilpres 2029. Baik. Jadi tentu kami harus berhati-hati, nalar kuantitatif dan kualitatif kami gunakan, tetapi tunggu tanggal mainnya dan kami yakin bahwa tokoh-tokoh yang tertarik untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebaiknya juga ini hatinya juga merah gitu, jangan ungu dong. Jangan jadi kawin paksa tadi. Mas Seto, kalau kita melihat bahwa di injury time ini kan keluar nih putusan MK, terus batalnya revisi Undang-Undang Pilkada, apakah ada komunikasi yang dilakukan dari PDIP terhadap salah satu dari 12 partai yang tergabung dalam Kim Plus ini, tanda kutip ya, untuk menggoda lah, supaya yuk kita dukung Anies yuk gitu, ada nggak? Ya kita nggak ada goda-menggoda, dari awal kita komunikasi politik yang terbuka kok dengan semuanya gitu loh. Jadi nggak pakai flirting-flirting lagi, semuanya udah dari awal udah kita ajak komunikasi bahwa kalau mau maju dengan kami ya monggo gitu. Kita tidak pernah tertutup dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut selama ini. Persoalannya kan memang ini agak anomali di Jakarta. Kita tahu lah bahwa itu berlawanan dengan survei. Ada 3 nama yang sangat kompetitif selama ini. Tapi ternyata semua partai politik, kekuatan poros politik seakan-akan hanya berkelompok di satu paslon saja. Buat kami ya, kami nggak bisa mengganggu kedaulatan atau hak partai lain untuk menentukan pilihan. Tetapi dari awal sudah kami lakukan komunikasi. Nah, hari ini posisinya sudah tinggal hamin sekian batas akhir pendaftaran. Saya rasa kita akan maju aja dengan pilihan kita. Masalah nanti ada yang mau bergabung dengan kami atau tidak, kita tidak akan membatasi. Oke, kalau gitu kita tunggu saja Senin ya Mas Seno ya. Nanti kita undang kembali nih Mas untuk pertanggungjawaban hasilnya seperti apa ya Mas Seno. Terima kasih banyak Mas Seno, terima kasih Mas Otto atas waktunya di Kabar Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih.